Melihat kejadian tersebut, Pak Acut ini langsung menghampiri kandang kera tersebut dan mendekati kera-kera miliknya. Pada saat hendak mendekati kera-kera miliknya, kera-kera Pak Acut ini berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan. Bahkan, mohon maaf ya teman-teman, isi perut suaminya itu sampai dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya kembali akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari Ibu Mentari. Ibu Mentari ini adalah istri dari pelaku pesugihan kera. Jadi kisah ini terjadi pada tahun 2007 dan terjadi di daerah Sumatera. Jadi Ibu Mentari ini menceritakan bahwa suaminya ini pernah melakukan pesugihan kera. Jadi di daerah Sumatera itu ada suatu desa gitu ya, kita nggak sebutin namanya di sini. Dan di situ memang sangat terpencil sekali daerahnya. Di sini kita sebut saja suami dari Bu Mentari ini adalah Bapak Acut. Pak Acut dan Bu Mentari ini menikah kurang lebih sudah 5 tahun lamanya. Selama 5 tahun ini Bu Mentari dan Pak Acut ini belum dikaruniai Allah anak. Pak Acut ini bekerja sebagai serabutan. Biasanya sih memang Pak Acut ini pekerjaan utamanya itu sebagai kuli bangunan. Tapi kalau misal lagi nggak mengerjakan satu rumah gitu ya, Pak Acut ini sering dipanggil tetangganya buat bersihin halaman rumah, mencangkul, atau memperbaiki genteng yang bocor. Pokoknya apapun itulah Pak Acut ini mau bekerja asal ia bisa menghidupi istrinya Bu Mentari. Bisa dibilang kehidupan Pak Acut dan Bu Mentari ini sangat-sangat sederhana. Beliau juga masih ngontrak rumah, belum memiliki rumah sendiri. Terkadang Pak Acut ini juga seharian itu kadang nggak bekerja. Bukan cuma sehari, kadang bisa berhari-hari beliau ini tidak mendapatkan pekerjaan. Bukannya nggak mau usaha, tapi beliau ini sudah hampir menyerah. Karena memang sudah beberapa kali mencoba melamar pekerjaan yang lebih layak gitu ya. Namun dikarenakan Pak Acut ini tidak memiliki keahlian, jadi beliau ini agak sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi beliau hanya bisa melakukan pekerjaan kasar saja. Tapi ya itu juga nggak dapat setiap hari pekerjaannya. Jadi kalau misal ada panggilan saja, beliau ini baru melakukan pekerjaan tersebut. Dikarenakan Pak Acut ini tidak mendapatkan pekerjaan setiap hari, terkadang beliau bersama istrinya ini pernah nggak makan ya, karena memang kesulitan ekonomi, beliau agak sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, pada suatu hari Pak Acut ini diajak oleh tetangganya untuk mengangkat kayu. Tanpa pikir panjang, Pak Acut ini langsung menerima pekerjaan tersebut. Jadi selama bekerja kurang lebih 1 minggu lamanya Pak Acut ini mengangkat kayu. Beliau ini bekerja sangat semangat.
Nah, jadi setelah melewati 1 minggu, Pak Acut mendapatkan uang, jadi beliau ini bisalah menafkahi kembali istrinya. Dan pada suatu malam, jadi setelah 1 minggu Acut ini bekerja, kan jarang pulang ke rumah karena ngangkat kayu itu di tengah hutan gitu ya. Selama 1 minggu Acut ini nggak pulang ke rumah. Pada malam hari itu, pada saat Acut ini bersantai di depan rumahnya, tiba-tiba Bu Mentari ini datang menghampiri Acut dan memberi kabar bahagia bahwa Bu Mentari ini sedang hamil. Mendengar kabar tersebut, Pak Acut ini tentu sangat bahagia karena memang hal itu yang mereka impi-impikan selama mereka menikah kurang lebih 5 tahun lamanya. Namun di sisi lain Acut memikirkan perekonomian yang pada saat itu memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi Acut ini kepikiran kalau misal istrinya mengandung terus melahirkan, bagaimana nanti dia bisa membiayai istrinya itu sampai nanti anaknya lahir. Tapi Acut ini malah semakin semangat gitu ya. Bagaimanapun caranya dia harus mencari pekerjaan. Jadi setelah keesokan harinya Acut pun kembali mencari pekerjaan dari toko satu ke toko yang lain. Terus juga Acut ini menemui teman-temannya untuk menanyakan pekerjaan yang bisa ia dapatkan. Dan pada saat bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Jali, jadi pada saat itu Acut ini menanyakan pekerjaan sama Jali. Dan kebetulan si Jali ini sedang membutuhkan tenaga atau orang yang bisa bekerja di proyek untuk membangun rumah. Nah, jadi setelah mendengar tawaran yang ditawarkan oleh temannya si Jali, Acut ini pun langsung mengiyakan. Beliau sangat semangat sekali, jadi doanya itu dikabul sama Allah gitu ya. Beliau kembali mendapatkan pekerjaan. Akhirnya Acut ini pulang ke rumah dengan membawa kabar yang sangat baik kepada istrinya. Pas sampai ke rumah, Acut ini langsung ngasih tahu ke Bu Mentari bahwa beliau mendapatkan pekerjaan untuk membantu temannya si Jali membangun rumah gitu ya, menjadi tukang lah ibaratnya. Mendengar kabar dari sang suami Pak Acut ini, Bu Mentari ini sangat senang juga, turut senang dan alhamdulillah ya Pak, akhirnya Bapak kembali bisa bekerja. Jadi pada saat itu di pikiran Acut ini bagaimana caranya beliau ini bisa membahagiakan istri dan calon buah hatinya. Minimal bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya saja seperti makan dan lain-lainnya. Jadi keesokan harinya Acut ini langsung bersemangat untuk bekerja menjadi kuli bangunan pada saat itu ya. Selama 1 minggu Acut ini bekerja, semua pekerjaannya lancar. Namun memasuki minggu kedua, Acut ini sering terlihat bengong, nggak fokus dengan pekerjaannya. Jadi Acut ini terkadang memikirkan istrinya dan anak yang dikandung oleh istrinya, terlalu terbawa pikiran gitu ya. Akhirnya pada saat Acut ini bengong, sang mandor melihat Acut. Jadi pada saat itu Acut ini langsung ditegur sama mandornya, dan Acut menyadari kesalahannya dan langsung Acut ini minta maaf sama mandornya. Dan pada saat itu Acut langsung melanjutkan pekerjaannya. Nah, jadi setelah hari itu 3 hari ke depan Acut ini kembali melakukan kesalahan yang sama selama 3 hari berturut-turut. Pekerjaannya itu nggak ada yang benar. Acut kebanyakan bengong gitu ya. Kalau dipanggil juga terkadang nggak pernah nyaut gitu. Membuat mandor di tempat kerja Acut ini marah. Akhirnya pada saat itu Acut ini langsung dimaki dengan perkataan yang gak pantas, bisa dibilang seperti itu. Mendengar makian yang kurang enak didengar atau tidak pantas membuat Acut ini merasa sakit hati dan sangat bersedih kala itu. Akhirnya dikarenakan Acut ini sudah sakit hati, dia juga udah gak nyaman gitu ya sama sang mandor, Acut memutuskan untuk berhenti bekerja di situ. Akhirnya setelah itu Acut ini pulang ke rumah. Dan di rumah Acut ini tidak menceritakan sama sang istri bahwa pada saat itu dia sudah berhenti bekerja menjadi kuli bangunan. Pada saat itu Acut ini merasa bahwa dirinya ini nggak berguna. Dia merasa dia sudah gagal menjadi seorang suami. Namun Acut ini ternyata menyimpan dendam. Perasaannya itu menggebu-gebu bagaimana caranya agar ia ini bisa membalas dendam kepada sang mandor. Bagaimana caranya agar ia ini bisa menjadi orang kaya dan dia bisa
membuktikan kepada sang mandor. Jadi perasaan itulah yang disimpan oleh Acut. Dan akhirnya pada suatu malam ya, Acut ini pergi keluar untuk minum kopi di warung kopi. Pada malam hari Acut ini memutuskan ya udahlah, biar lebih tenang kayaknya saya harus pergi keluar deh. Nah, Acut memutuskan untuk ke warung kopi untuk ngopi. Dan pada saat Acut ini di warung kopi, Acut bertemu dengan seorang laki-laki yang pada saat itu juga Acut ini nggak kenal sama laki-laki itu. Dan usia laki-laki tersebut kurang lebih 40 tahunan lah. Di situ Acut ini ngobrol sama laki-laki itu, ngobrol ngalur ngidul lah ya, cerita-cerita gitu ya. Dan pada saat menceritakan hal mistis, nggak tahu tiba-tiba menjurus aja gitu ya cerita tentang hal-hal mistis, laki-laki tersebut mengatakan sama Acut bahwa baru-baru ini di Jawa Barat, jadi di salah satu kaki gunung di sana ada tempat untuk orang menjadi kaya dengan cepat. Pada saat mendengarkan hal tersebut, Acut ini langsung antusias, Acut ini penasaran dan ingin lebih tahu jelas tentang hal tersebut. Acut berusaha nanya gitu ya, itu di mana Pak? Terus bagaimana caranya biar bisa ketemu sama orang yang bisa mengantarkan saya ke sana gitu ya. Acut penasaran lah bagaimana caranya biar dia ini bisa cepat kaya, dikarenakan tadi sakit hati karena mandor tersebut gitu ya. Akhirnya orang itu mengatakan sama Acut bahwa di kaki gunung tersebut ada seorang kuncen yang bernama Abah Ikin. Setelah Acut ini mengetahui banyak hal tentang tempat tersebut, akhirnya Acut terfikir akan ke sana dan melakukan hal tersebut. Setelah pertemuan dengan laki-laki itu di warung kopi, sepulangnya Acut ini langsung menelpon teman lamanya yang tinggal di daerah Jawa Barat. Acut langsung menanyakan tentang kuncen yang bernama Abah Ikin. Sebelumnya temannya Acut ini pura-pura nggak tahu gitu ya. Dia bilang kayaknya nggak tahu deh, gue nggak ngerti deh hal-hal kayak gitu. Emang kenapa sih? Kok lo tumben sih nanyain kayak gitu? Lo mau kaya? Akhirnya Acut ini menceritakan kejadian yang pernah beliau alami. Sebenarnya sih halnya itu kalau menurut saya ya nggak terlalu gimana banget gitu, karena kita nggak berada di posisinya Pak Acut pada saat itu. Nah akhirnya setelah Pak Acut ini menceritakan kepada temannya ini mungkin kasihan gitu ya. Terus temannya bilang, ya udah kalau lo emang serius pengen ketemu sama kuncennya, gue bisa anterin lo ke sana. Akhirnya Acut pun berkeinginan untuk menemui kuncen tersebut yang bernama Abah Ikin. Dan Acut memutuskan untuk pinjam uang sama temennya. Nah setelah mendapatkan pinjaman uang untuk pergi ke Jawa Barat tersebut, Acut bilang sama istrinya bahwa dia ini ingin bekerja di Jawa Barat. Pada saat mengetahui kalau Acut ini mau pergi kerja ke Jawa Barat, otomatis Bu Mentari ini nanya sama Pak Acut, "Loh Pak, bukannya kamu itu sedang kerja ya jadi kuli bangunan di proyek rumah itu?" "Oh enggak Bu, jadi sama mandornya aku itu dipindahin ke daerah Jawa Barat. Soalnya di sana lagi butuh orang." Nah jadi pada saat Pak Acut ini mengatakan hal itu, Bu Mentari ini ya manut-manut aja karena memang suaminya ini izin untuk pergi bekerja. Akhirnya singkat cerita Pak Acut ini pergilah ke daerah Jawa Barat untuk menemui sahabatnya itu. Singkat cerita akhirnya Acut ini sampailah di rumah sahabatnya itu di Jawa Barat. Pada saat bertemu dengan sahabatnya itu, di sini kita sebut saja nama sahabatnya itu Hendra. Nah jadi pada saat pertemuan mereka ini Acut ini langsung bilang sama temennya, "Ayo sekarang aja kita ke rumah Abah Ikin itu. Aku udah gak sabar nih mau ketemu sama Abah Ikin." Terus Hendra ini bilang sama Pak Acut tadi, "Sabar Cut, kamu tuh loh bukannya istirahat dulu di sini. Besok pagi-pagi baru kita ke rumah Abah Ikin. Sekarang kamu istirahat aja dulu." Nah jadi setelah Acut ini beristirahat selama 1 malam di rumah Hendra, besok paginya pagi-pagi sekali Acut ini diantarkan oleh Hendra ke rumah Abah Ikin. Rumahnya itu di bawah kaki bukit di daerah Jawa Barat. Nah pada saat sampai di rumah Abah Ikin, Acut ini langsung bertemu dengan Abah Ikin.
Jadi Acut langsung disuruh masuk ke dalam rumah Abah Ikin tersebut. Pada saat masuk ke dalam rumah Abah Ikin, Acut juga melihat ada pasangan suami istri yang berada di dalam rumah Abah Ikin. Setelah Abah Ikin ini selesai dengan tamunya tadi, barulah Acut ini bisa mengutarakan apa maksud dan tujuannya datang ke rumah Abah Ikin. Pada saat itu Acut ini bilang sama Abah Ikin bahwa Acut ini ingin menjadi kaya karena sakit hati sama seseorang gitu ya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia ini juga bisa kaya gitu. Intinya Acut ini ingin balas dendam lah. Pokoknya dia mau jadi kaya bagaimanapun caranya. Mendengar perkataan Acut, Abah Ikin ini bilang sama Acut, "Saya bisa membuat kamu kaya raya dalam waktu yang sangat singkat. Tapi apakah kamu sanggup dengan segala resikonya?" Karena ambisi ingin balas dendam tadi gitu ya, Acut ini sudah kehilangan lah akal sehatnya. Acut ini langsung buru-buru bilang tanpa pikir panjang bahwa Acut sanggup dengan segala resiko yang bakal dia tanggung. Melihat keyakinan Pak Acut ini, Abah Ikin langsung menyuruh Pak Acut untuk berdiri dan membawanya ke belakang rumah Abah Ikin. Nah, jadi di belakang rumah Abah Ikin ini ada 2 batu besar ya. Dan bisa dibilang batu itu seperti kuburan lah gitu ya. Jadi Abah Ikin ini bilang sama Pak Acut, "Kamu harus berdiam diri di sini selama 7 hari dan kamu harus berpuasa." Nah, jadi Pak Acut ini bilang sama Hendra, "Dra, kamu pulang dulu aja sana ke rumah. Setelah 1 minggu kamu jemput saya lagi di sini." Akhirnya Hendra temannya Pak Acut tadi pulanglah ke rumahnya. Dan pada saat itu Acut yang tinggal di rumah Abah Ikin untuk berdiam diri di belakang rumah Abah Ikin tadi dan berpuasa selama 7 hari. Selama 7 hari Acut ini bersemedi di depan 2 batu kuburan yang berada di belakang rumah Abah Ikin. Jadi di dekat kuburan tersebut ada seperti saung yang memang diperuntukkan untuk orang yang memiliki hajat gitu ya. Saung tersebut juga tidak terlalu besar, hanya cukup untuk 1 orang saja. Disitulah Acut ini berdiam diri dan harus berpuasa selama 7 hari. Jadi ritual seperti itulah yang diberikan Abah Ikin kepada Pak Acut. Untuk mendapatkan apa yang Pak Acut mau, beliau harus melakukan atau mengikuti apa yang dibilang oleh Abah Ikin. Selama 7 hari ini Pak Acut ini hanya merasa kedinginan dan tentu saja merasa lapar dan haus. Nah, jadi di malam pertama Pak Acut tidak merasakan ada hal-hal yang aneh. Namun di malam kedua, pada saat tertidur, Pak Acut ini bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua dengan menggunakan baju berwarna hitam dengan jenggot yang panjang sampai menutupi dengkulnya. Di situ Bapak tua tersebut menanyakan maksud dan keinginan dari Pak Acut. Dengan jelas Pak Acut ini langsung memberitahu bahwa maksudnya datang ke situ untuk menjadi kaya agar dia bisa membalaskan dendam dengan seseorang yang telah membuat sakit hatinya. Setelah melewati malam kedua, malam ketiga Acut ini tidak merasakan hal-hal yang aneh atau tidak mendapati mimpi yang sama. Namun pada saat malam keempat, Acut ini kembali didatangi oleh sosok laki-laki tua tersebut di dalam mimpinya. Orang yang sama yang pernah datang ke mimpi Acut pada saat malam kedua. Jadi pada saat bertemu dengan sosok laki-laki tua itu, laki-laki itu menyebutkan bahwa Acut diberi amanah atau laki-laki tersebut memberikan Acut 2 ekor kera. 2 ekor kera itu harus kamu jaga, dan apabila kamu tidak menjaga kera tersebut, kamu bakalan tahu apa akibatnya. Dan pada saat lelaki tua tersebut mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba Acut ini langsung terbangun. Dan pada saat terbangun, Acut ini dikagetkan dengan adanya 2 ekor kera tepat di hadapannya.
Setelah melihat 2 ekor kera tersebut, Pak Acut ini langsung membawa 2 ekor kera tersebut kepada Abah Ikin. Nah, melihat Acut ini membawa 2 ekor kera, Abah Ikin ini kaget. Wah, kamu berarti sudah berhasil mendapatkan kera tersebut. Jadi kamu harus menjaga kera ini dengan sangat baik. Dan 2 ekor kera ini juga membutuhkan tumbal. Kamu harus memberikannya tumbal. Pada saat mendengarkan kata-kata tumbal, Pak Acuk ini langsung kaget ya. Tumbal, tumbal, tumbal apa Bah yang harus aku berikan sama 2 monyet ini? Lalu Abah Ikin menjawab, kamu harus memberikan tumbal manusia. Sebenarnya Acut ini sangat kaget ya dengan tumbal yang harus diberikan dan tumbalnya itu manusia. Tapi lagi-lagi dikarenakan rasa dendam, rasa sakit hati yang sangat kuat, akhirnya membuat Acut ini menyetujui semua perkataan atau perjanjian lah ya yang diucapkan oleh Abah Ikin. Jadi setelah 1 minggu Acut ini berada di rumah Abah Ikin, temannya Hendra menjemputlah Pak Acut tadi untuk kembali ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Hendra, Pak Acut ini langsung pamit pulang ke rumahnya yang berada di Sumatera. Singkat cerita, Pak Acuk ini pulang ke rumah dengan membawa 2 ekor kera. Nah, jadi sampai di rumah, Bu Mentari ini melihat suaminya pulang bawa kera ini kaget. Loh Pak, kamu dapat kera-kera itu dari mana? Ini loh Bu, aku tuh dikasih amanah sama temenku waktu aku kerja di Jawa Barat, disuruh bawa pulang kera-keranya. Ya karena aku kasihan gitu ya, karena dia tuh udah banyak kera, jadi ya udah aku bawa pulanglah 2 kera ini. Terus tapi Pak Acuk ini menjelaskan hal tersebut dengan gelagat yang mencurigakan. Akhirnya pada saat itu Bu Mentari ini nanya sama suaminya, terus kamu dapat uang berapa Pak? Kamu kerja selama 1 minggu ke Jawa Barat. Bu, aku belum dikasih gaji sama temenku yang di sana. Loh Pak, kamu tuh kerja atau ngapain sih di sana? Kok ya kerja 1 minggu nggak dapat uang? Ya katanya sih nanti bakalan dikasih Bu, dia kan juga bakal pulang ke sini. Nah tapi yang namanya istri gitu ya, melihat suaminya gelagatnya aneh, terus pulang juga bawa 2 kera gitu, hal yang gak wajar gitu kan. Akhirnya Bu Mentari ini terus-terusan nanya, sebenarnya kamu tuh ngapain Pak? Jujur Pak sama aku, kamu ke Jawa Barat itu kerja atau ngapain? Setelah didesak berkali-kali, akhirnya Pak Acuk ini ngakulah sama istrinya bahwa selama 1 minggu beliau ini di Jawa Barat, Pak Acuk ini sudah melakukan perjanjian. Nah, perjanjiannya itu untuk melakukan pesugihan kera. Dan 2 ekor kera yang dibawanya itu adalah kera yang sudah diberikan oleh sosok laki-laki yang mendatanginya lewat mimpi. Jadi nanti kera-kera ini Bu yang akan membuat kita kaya. Sebenarnya ya Bu Mentari ini mendengar perkataan suaminya ya sedih dan nangis pada saat itu. Beliau dari hati kecilnya juga nggak mau kalau suaminya itu melakukan hal yang dilarang oleh agama. Dan Pak Acuk juga bilang sama Bu Mentari, alasan terkuatnya itu melakukan pesugihan adalah pada saat dia bekerja menjadi tukang yang belum lama ini, Pak Acuk ini dimaki-maki. Bapak itu dimaki-maki Bu dengan kata-kata yang benar-benar gak pantas. Di depan orang banyak Bapak dipermalukan. Bapak sakit hati dan Bapak ingin menunjukkan bahwa kita juga bisa menjadi orang kaya biar orang lain itu nggak memandang kita sebelah mata. Akhirnya dengan berat hati Bu Mentari ini menyetujuilah apa yang telah dilakukan oleh suaminya ini. Jadi teman-teman, Pak Acuk ini pada saat sampai di rumah langsung menyiapkan ruangan khusus atau bisa dibilang kandang gitu ya untuk 2 keranya ini. Benar-benar diperlakukan secara khusus. Setelah 2 keranya itu dimasukkan ke dalam kandang, jadi ada suatu ruangan yang dikhususkan untuk kandang kera tersebut. Setiap hari Pak Acut ini memberi makan bunga untuk
kera-keranya itu dan membersihkan kandangnya pagi dan sore hari. Kurang lebih 4-5 hari Acut ini melakukannya sendiri. Dan pada saat itu Acut ini merasa dibohongi. Abah Ikin kayaknya bohongin aku nih. Katanya dengan memelihara kera ini aku bisa kaya raya. Mana buktinya? Sampai sekarang kera-keranya nggak ada tuh ngasih aku uang. Nah, jadi pada hari ke-6 malam hari Acut ini hendak memberikan makan kera tersebut. Tiba-tiba Acut ini dikagetkan dengan banyaknya uang di dalam kandang kera miliknya itu. Uang yang benar-benar banyak yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Melihat ada uang yang begitu banyak di dalam kandang kera tersebut, Pak Acuk ini langsung memanggil Bu Mentari. Bu, sini Bu, kamu mau lihat uang gak Bu? Nah, pada saat melihat ke kandang kera miliknya Pak Acuk tadi, Bu Mentari ini kaget ya. Kaget karena melihat uang yang begitu banyak. Uang yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Melihat suaminya ini Pak Acuk bahagia, tertawa gitu ya. Dia sangat gimana ya, walaupun dari hati kecilnya itu dia menolak gitu, tapi karena melihat suaminya ini senang, bahagia, dia pun ikut tersenyum gitu. Alhamdulillah ya Pak, apa yang kamu mau akhirnya tercapai. Nah, setelah mendapatkan uang yang begitu banyak, Pak Acuk ini mulai merasa agak ketakutan nih. Karena posisinya kan beliau ini nggak kerja. Nanti kalau misal tetangganya tahu dia ini memiliki uang yang banyak, dapat uang dari mana tuh Pak Acuk? Tiba-tiba kok dia jadi kaya. Akhirnya di situ Pak Acuk ini memikirkan untuk membuka warung sembako kecil-kecilan, biar nggak terlalu kelihatan kalau dia ini sudah banyak uang gitu ya. Jadi singkat cerita teman-teman, akhirnya Pak Acut ini membukalah warung sembako kecil-kecilan. Walaupun ya sebenarnya beliau ini bisa membuka warung sembako ataupun yang lainnya yang lebih besar. Tapi biar nggak kelihatan sama tetangga kalau dia ini udah jadi orang kaya, akhirnya dia sedikit-sedikit gitu ya memperlihatkan. Akhirnya dia buka warung sembako. Dan sekarang kehidupan Pak Acut dan Bu Mentari ini sudah berubah. Yang tadinya Pak Acut ini setiap hari murung, melamun, bagaimana memikirkan nasib istrinya dan calon anaknya yang ada di kandungan istrinya gitu ya. Bagaimana nanti persalinannya, bagaimana nanti kalau anaknya sudah lahir, apa yang harus aku lakukan gitu. Sekarang dia udah gak mikirin lagi tuh hal-hal yang kayak gitu. Pak Acut sudah kaya dengan melakukan pesugihan. Uangnya hampir setiap hari ia dapatkan dari kera-kera miliknya. Jadi setelah beliau ini sudah merasa sangat cukup gitu kan, akhirnya Pak Acut ini kembali memikirkan tumbal yang akan diberikan kepada kedua kera miliknya. Siapa yang harus aku jadikan tumbal? Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan tumbal tersebut? Tiba-tiba pada saat Pak Acut ini memikirkan hal tersebut, terbesitlah di pikirannya untuk menggaji orang, untuk memperkerjakan orang mengasuh keranya tersebut atau menjaga keranya gitu ya. Jadi pada saat itu Pak Acut ini bilang sama istrinya Bu Mentari, "Bu, kayaknya aku udah gak sanggup deh Bu kalau misal sendiri buat mengurusi kera-kera ini. Aku udah sibuk Bu sama pekerjaan yang lain, jaga toko, belanja. Bagaimana kalau kita nyuruh orang aja Bu buat mengurus kera-kera kita, bersihin kandangnya, ngasih makan, intinya jagain kera lah Bu." Terus Bu Mentari ini bilang, "Pak, mana ada orang yang mau digaji buat jagain kera? Aku juga baru dengar kayaknya Pak." "Ya ada Bu, kalau misal digaji dengan uang yang sangat besar, pasti mau lah Bu." "Iya juga ya, kalau misal digaji gede ya orang gak bakalan nolak lah." Nah jadi di situ Pak Acuk ini mulailah ya ngasih tahu ke tetangganya, atau dia juga bikin poster gitu untuk ditempel ke jalan-jalan, di pinggir jalan, ke tembok-tembok gitu, bahwa membutuhkan tenaga atau seseorang yang ingin bekerja menjaga dua keranya dengan gaji yang lumayan besar. Nah setelah kurang lebih 2 hari tanpa membutuhkan waktu yang lama buat mencari orang yang bekerja mengurus 2 keranya itu, tiba-tiba pada malam hari ada orang yang datang untuk menawarkan dirinya bekerja di tempatnya Pak Acuk ini mengurus 2 keranya.
Dan Pak Acuk ini melihat orang tersebut sepertinya memang sungguh-sungguh ingin bekerja. Akhirnya pada malam hari itu langsunglah diterima orang tersebut bekerja untuk menjaga 2 kera miliknya. Pada malam hari itu orang yang bekerja itu dibilang sama Pak Acuk, "Pak, kera saya ini spesial loh Pak. Dia itu nggak suka makan pisang, tapi makannya bunga." Nah, jadi orang yang mendengarkan itu kaget. "Loh Pak, sejak kapan kera makan bunga?" "Ya ada, ini sekarang kera saya makan bunga, bukan makan pisang." Nah, akhirnya orang ini nggak mau mikirin lah ya, yang penting gue kerja dapat uang banyak. Pokoknya tugas bapak sekarang kasih makan kera saya pagi sama malam hari. Terus setiap pagi dan sore hari kandangnya harus selalu bersih. Dan satu lagi Pak, bapak nggak boleh menyakiti sedikit pun kera-kera milik saya. Kalau sampai ketahuan sama saya bapak menyakiti kera-kera saya, hari itu juga bapak bakalan saya pecat. Jadi tanpa pikir panjang ya, menurutnya alah enteng lah nih kerjaan kayak gini mah gue bisa. Akhirnya bapak itu langsung, "Ya Pak, beres. Insya Allah saya bakal laksanain apapun yang bapak kasih tahu sama saya." Singkat cerita, kurang lebih 1 minggu orang tersebut bekerja di rumahnya Pak Acut untuk menjaga kera-kera milik Pak Acut. Pada suatu malam, jadi pada saat itu 2 kera milik Pak Acut ini berisik banget di kandangnya, seperti berantem gitu ya. Mendengar hal tersebut, Pak Acuk ini juga langsung keluar dan menuju ke kandang keranya. Ngapain tuh kera kok berisik banget gitu. Nah, yang menjaganya ini seperti terganggu, merasa terganggu. Akhirnya beliau langsung mengambil gagang sapu gitu ya, dan mencoba melerai kera-kera tersebut tanpa disadari, dan sebenarnya ini nggak sengaja ya dilakukan oleh orang tersebut. Jadi gagang sapu itu malah memukul kera milik Pak Acut. Melihat kejadian tersebut, Pak Acut ini langsung menghampiri kandang kera tersebut dan mendekati kera-kera miliknya. Pada saat hendak mendekati kera-kera miliknya, kera-kera Pak Acut ini berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan. 2 kera tersebut langsung menyerang karyawannya Pak Acut tadi, langsung mencakar badannya dan mencabik-cabik dagingnya. Pak Acut yang melihat kejadian itu langsung berlari keluar ketakutan, takutnya nanti malah dia yang kena imbasnya. Pak Acut juga takut kalau dirinya juga diserang sama kera-kera miliknya. Jadi setelah dirasa aman, Pak Acut pun langsung kembali ke dalam rumahnya dan menuju ke kandang keranya. Pada saat melihat di dalam kandang kera tersebut, karyawan yang bekerja dengan Pak Acut ini sudah meninggal dunia. Jadi teman-teman, kalau dilihat dengan mata zohir gitu ya, dengan mata biasa, karyawannya Pak Acut ini meninggal dengan keadaan yang utuh, tanpa luka apapun, gak ada yang lecet badannya. Namun bila dilihat dengan mata batin atau mata spesial ya, orang yang bisa melihat, seluruh tubuh dari karyawan Pak Acut ini tadi sudah hancur, penuh dengan cakaran, bahkan dagingnya ini sudah tercabik-cabik lah gitu ya, sudah dimakan oleh kera-kera milik Pak Acut. Melihat karyawannya itu sudah tidak bernyawa, akhirnya Pak Acut ini langsung panik, berlari keluar rumah dan meminta pertolongan sama tetangga-tetangganya. Jadi tetangga-tetangganya ini masuk ke rumah Pak Acut dan membawa karyawannya Pak Acut ini ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit memang sudah dinyatakan meninggal dunia. Nah, setelah kejadian itu Pak Acut ini kembali untuk membersihkan kandang kera-keranya sendiri. Dan Pak Acut ini berpikiran, wah berarti kera-keraku ini sudah memakan tumbal. 2 hari dari kejadian tersebut, kera-kera Pak Acut ini kembali memberikan Pak Acut uang dengan jumlah yang sangat besar, 2 kali lipat dari biasanya. Dan setelah itu Pak Acut ini kembali memikirkan bagaimana untuk membesarkan usahanya. Dia juga udah gak sabar gitu ya, ingin menikmati hasil pesugihannya, biar tetangga-tetangganya ini gak curiga. Akhirnya dia kembali membuka warung ya, yang kedua dan yang ketiga. Pokoknya hal tersebut terjadi kurang lebih 2 tahun lamanya. Pada saat itu Pak Acut ini selalu mengganti karyawannya. Jadi setiap kali ada yang baru kurang lebih 2-3 bulan sudah meninggal gitu ya. Hal itu terus terjadi.
Dan pada saat itu juga di kampungnya Pak Acut ini juga sudah dikenal dengan orang yang kaya gitu ya, karena dari hasil kerja kerasnya, dari hasil usaha warung kelontongnya, kalau dia bilang kayak gitu ya. Dan ternyata di sisi lain warga-warga kampung situ juga udah nggak percaya sama Pak Acut ini, dikarenakan memang banyak sekali yang sudah meninggal di rumahnya Pak Acut. Banyak rumor yang beredar bahwa Pak Acut ini sudah melakukan pesugihan, dan berita tersebut akhirnya sampailah di telinganya Pak Acut. Pada saat itu Pak Acut ini sudah memiliki anak ya, jadi istrinya Bu Mentari ini sudah melahirkan seorang anak. Dan pada saat itu Pak Acut juga sudah tidak memikirkan lagi, tidak pusing memikirkan biaya anaknya untuk melahirkan istri. Dan pada saat istrinya melahirkan, Pak Acut sudah sangat senang hidupnya. Pak Acut pada saat itu sudah tidak pusing lagi lah memikirkan biaya persalinan istrinya. Nah, kembali lagi ke Pak Acut tadi. Jadi selama 2 tahun itu ya Pak Acut ini melakukan pesugihan gitu ya. Padahal dia sudah bagaimana caranya supaya warga itu nggak curiga. Jadi pada saat mendapatkan uang banyak, Pak Acut ini malah ngerem gitu ya. Beliau membuka warung kelontong kecil-kecilan gitu. Setelah beberapa bulan kelihatan hasilnya, baru beliau membuka lagi. Selama 1 tahun lah beliau ini menutupi gitu ya. Akhirnya beliau baru bisa menikmati hasil pesugihannya. Beliau baru bisa membeli rumah, apapun yang beliau mau baru bisa beliau beli. Dan berjalan 2 tahun ternyata rumor tersebut terdengar di telinganya Pak Acut. Mendengar kabar tersebut, jadi Pak Acut ini langsung kepikiran. Waduh, orang udah pada tahu nih kalau aku melakukan pesugihan. Udah nggak ada yang percaya lagi sama aku. Gimana caranya biar membuat orang-orang ini kembali percaya sama aku? Disitulah ya, Pak Acut ini langsung berubah. Sikapnya itu langsung berubah. Terkadang orang melihat Pak Acut ini suka berbicara sendiri, Pak Acut ini suka bengong, dan Pak Acut ini jadi orang yang sangat temperamental, jadi pemarah gitu. Dikit-dikit marah. Karena itu tadi beliau ini kepikiran karena omongan warga yang sudah mengetahui bahwa dirinya ini melakukan pesugihan. Setelah 2 tahun itu sudah nggak ada lagi yang mau bekerja untuk menjaga kera-keranya Pak Acut karena takut akan dijadikan tumbal. Jadi di situ Pak Acut ini yang kembali turun tangan untuk membersihkan kandang keranya. Setiap pagi dan malam hari Pak Acut yang membersihkan kandang keranya sendiri. Jadi pada saat pikiran Pak Acut ini kalut ya, kacau, beliau ini sedang pusing gitu ya. Pada malam hari itu dia sedang membersihkan kandang keranya. Dan pada saat membersihkan kandang keranya, 2 kera milik Pak Acut ini sedang berisik banget. Seperti sedang berantem ya, kejadian seperti sedang berantem gitu. Nah, jadi karena Pak Acut ini kesal ya, akhirnya tanpa disadari lah Pak Acut ini memukul kera miliknya. Pada saat dipukul, kera tersebut langsung terpental. Nah, pada saat terpental ya, Pak Acut ini berteriak karena melihat kera tersebut langsung berubah. Nah, jadi Pak Acut ini langsung berteriak. Pada saat itu Bu Mentari ini mendengar teriakan suaminya dan melihat dengan mata kepala sendiri ya. Bu Mentari ini bilang bahwa beliau ini melihat siluman kera tersebut ya, bisa dibilang seperti itu karena sudah berubah menjadi kera yang sangat menakutkan, sedang mencabik-cabik badan suaminya. Bahkan, mohon maaf ya teman-teman, isi perut suaminya itu sampai dikeluarkan. Itu pada saat itu Bu Mentari ini sampai nggak bisa berkata apapun, hanya bisa menangis. Beliau juga nggak bisa berbuat apa-apa, dan pada saat itu juga Bu Mentari ini jatuh pingsan. Nah, pada saat Bu Mentari ini terbangun, beliau sudah berada di dalam kamarnya dan semua warga sudah berkumpul di rumahnya. Ternyata Pak Acut sudah meninggal dunia dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Jadi pada saat itu
Semua di tubuh Pak Acuk ini diperlihatkan, beda dengan korban-korban atau tumbal-tumbal yang lainnya ya. Jadi kalau sebelumnya itu diperlihatkan dengan badan yang utuh tanpa ada luka sedikit pun, namun tidak dengan Pak Acuk. Pak Acuk ini benar-benar diperlihatkan seluruh tubuhnya ini hancur, bahkan isi perutnya itu udah kemana-mana. Dan akhirnya semua warga pun juga sudah mengetahui bahwa Pak Acuk ini sudah melakukan pesugihan. Di situ Bu Mentari ini minta maaf. Beliau juga sebenarnya tidak menyetujui bahwa suaminya ini melakukan pesugihan. Namun semua itu didasari oleh sakit hati yang sangat mendalam. Karena semua warga ini masih punya rasa kasihan ya sama Bu Mentari dan anaknya yang pada saat itu juga masih kecil. Akhirnya Bu Mentari masih diperbolehkan untuk tinggal di kampung tersebut. Bu Mentari kembali hidup dari nol. Semua harta peninggalan suaminya dari bekas pesugihan disumbangkan, dibagikan. Semua aset, harta, segala macam, rumah mewah, rumah besarnya ia tinggalkan. Beliau hanya mengambil sedikit uang untuk modal hidupnya membesarkan anaknya dengan cara berjualan kue keliling. Jadi teman-teman, sekarang alhamdulillah kehidupan dari Bu Mentari ini sudah sangat baik, dan beliau juga saat ini sudah menikah kembali dan hidupnya sekarang alhamdulillah sudah bahagia. Cerita ini dibagikan kepada saya untuk jadi pembelajaran buat teman-teman yang menonton video saya pada malam hari ini. Kisah yang sangat luar biasa, dan memang sampai saat ini pesugihan itu ada. Pesugihan itu ada, dan pesugihan bisa saja dilakukan atas dasar apapun, bukan karena miskin ataupun karena ingin cepat kaya atau embel-embel apapun itu. Pesugihan bisa dilakukan atas dasar sakit hati juga atau ingin balas dendam. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Mentari yang sudah membagikan kisah ini, dan kisahnya boleh saya ceritakan di channel YouTube saya. Sekali lagi buat teman-teman yang mendengarkan kisah ini, semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Buat teman-teman semuanya, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Buat teman-teman yang ingin membagikan kisah atau pengalaman misteri yang pernah teman-teman alami, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Jadi nanti insya Allah ceritanya saya akan ceritakan di channel YouTube saya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dengan segmen silaturahmi. Segmen silaturahmi itu apa sih Kak? Jadi nanti saya dengan tim akan mendatangi teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu datang ke studio, tapi kita yang akan bersilaturahmi, bertemu dengan teman-teman semuanya. Di rumah teman-teman saya akan mengambil video dan teman-teman akan menceritakan pengalaman misteri teman-teman yang pernah teman-teman alami. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.